Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Ustaz-ustaz sekalian, para peserta HNQ dimanapun ustaz-ustaz berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa Allah berikan semangat kita untuk selalu berprogres diri kita. Salah satunya adalah kita akan menghafal di pagi hari ini di juz 28. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di pertemuan yang ke-25. Mari kita syukuri pagi hari kita dengan senantiasa memanjatkan doa asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah la syarikalah. Allahumma ma asbah bi min ni'mah wa bi hadim minka wa minka wa'daka la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ustaz-ustaz sekalian, di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kembali lagi di forum Hayyanutkin Qur'anana. Sebelum kita mulai bersama-sama, saya ingin menyapa nih ustaz-ustaz sekalian yang sudah hadir di live Zoom. Ya, yang pertama kalau saya melihat ada Ustadz Wahab, ada Ustadzah Titik Sona dari Bondowoso, Ustadzah Zakia dari Depok, ada Ustadzah Doli Viviane dari Yogyakarta, ada Ustadzah Titing Siti Aisyah dari Jayapura, ada Ustadzah Lisunanil Imroati dari Trenggalek, ada Ustadzah Sulastri dari Bontang, ada Ustadzah Windy dari Tangerang, ada Ustadzah Siti Sara dari Bekasi, Ustadzah Ani dari Sangatta, Ustadzah Solihati dari Bogor, Ustadzah Hotimah dari Malang, Ustadzah Khutmawati dari Surabaya, Ustadzah Roshida ya dari Malang, Ustadzah Sadiatul Mar'ati dari Jakarta, Ustadzah Rajiba dari Sangatta, Ustadzah Rias dari Tangerang, Ustadzah Niswa dari Lamongan, Ustadzah Seli dari Jogja, Ustadzah Asih dari Bandung, dan Ustadzah Rita dari Timika. Insya Allah teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, para peserta HNQ menyusul ya. Karena memang waktu salat subuhnya bervariasi ya. Bermacam-macam, tidak satu waktu. Baik ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita sebelum kita akan dibersamai oleh Ustaz Mirzak. Mari kita bersama-sama mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Namun Ustaz-ustaz sekalian, saya nggak akan pernah lupa untuk menyapa nih Ustaz-ustaz dengan sapaan khas kita. Sapaan khas kita, sapaan Hayyanutkin Qur'anana. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semangatnya membara. Begitu ya. Baik, Hayyanutkin Qur'anana. Hayya, hayya, bin nasyad, Allahu Akbar. Baik, ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz-Ustaz sekalian, di pagi hari ini mari kita bersama-sama menyempatkan waktu kita untuk murojaah bait, yaitu murojaah yang hafalan yang lama ya, yakni surat Al-Mujadilah ayat 12 sampai dengan ayat 22. Silakan secara mandiri di murojaah ya. Kalaupun tidak sempat untuk membunyikan, setidaknya Ustaz-Ustaz selalu menyempatkan untuk mendengarkan. Seperti yang kita sampaikan kemarin ya. Mendengarkan bagian dari kewajiban kita untuk upaya menjaga hafalan kita ya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, pagi hari ini kita akan mulai murojaah terdekat kita yang kemarin sudah kita hafalkan di surat Al-Mumtahanah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dan pagi hari ini siapa kira-kira ya? Saya akan mencari-cari siapa kira-kira yang akan memimpin murojaah pagi hari ini. Nampaknya Ustazah Solihati nih yang cocok untuk memimpin murojaah. Tafadhali Ustazah Solihati. Masih lihat Ustaz ya? Oh boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Yarjullaha wal yawmal akhir. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Baik, syukran jazakillah khairan Ustazah Solihati sudah memulai di pagi hari ini, di murojaah pagi hari ini yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya Ustaz mari kita teruskan hafalan kita. Ziyadah pagi hari ini masih pendek kayaknya ya. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bagi yang sudah hafal, tetap kita bunyikan dengan keras ya. Mudah-mudahan makin mungkin. Karena kalau waktu itu kita sudah hafal, tidak menjadi jaminan hari ini kita masih hafal. Ya, karena begitu setianya Al-Qur'an dan tidak relanya Al-Qur'an ketika kita tinggalkan. Ya, oleh karena itu, apalagi yang belum hafal nih, kita dudukkan bersama-sama. Tentu yang pertama kita akan menggunakan tempo tahqiq. Tempo yang sangat pelan untuk membantu ustadz-ustadzah yang mungkin masih kesulitan dalam membaca dan merasa terbelit-belit ya ketika membaca lafaz ini. Oke, baik. Kita baca bersama-sama. Fokuskan dulu yang pertama kita di ayat yang ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Baik Ustaz-Ustazah, kita lanjut di fokus ayat ke-9. Ini kalau sudah hafal, kalau dengan tempo tahqiq itu sambil menguji ya, seberapa kuat hafalan kita ketika kita detailkan huruf per huruf dengan tempo yang sangat pelan. Gitu ya. Kita lanjut ayat 9.
Innama yanhakumullahu 'anil ladzina lam Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Oke. Baik, satu-satu kita lanjutkan dengan membaca ayat 8 dan ayat ke-9 dengan tempo tadwir. Lebih cepat dari tartil, lebih lambat dari hadar. Dan kita siapkan buku tahfidz kita masing-masing. Kita lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah yang kita baca. Ya. Yuk kita baca sama-sama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum
Wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Alhamdulillah sudah 4 kali kita membaca. Saatnya kalau sudah 4 kali itu tandanya HND akan plesiran jalan-jalan ke seluruh hati para peserta HND di Indonesia ya. Kita mulai dari mana nih enaknya perjalanannya? Dari Jawa dulu atau luar Jawa dulu? Ini sejadahnya. Ini kerudungnya. Oke, baik Ustaz-Ustazah. Nampaknya nih perjalanan kita akan kita mulai dari mana ya? Kayaknya dari Sangatta dulu deh. Silakan Ustazah Nuzul. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalu Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Alhamdulillah, syukron katsiran. Jazakumullah Ustazah. Nuzul dari Sangatta. Jangan jauh-jauh, masih di Sangatta, kita tetanggaan nih dengan Ustazah Rajibah. Selamat pagi Ustazah. Ustaz masih melihat ya Ustaz? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa yuqsitu ilaihim Wa tuqsitu. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Baik, syukran katsiran Ustazah Rajibah ya, luar biasa. Nah, kalau kita keluar dari Kalimantan Timur, ya jangan langsung keluar karena di situ tidak ada jalan yang lurus begitu ya.
Kalau masih baru mencoba jalan di Kalimantan Timur tuh perlu jadi mulus-mulus. Makanya jangan langsung keluar Kalimantan Timur. Kita singgah dulu nih di Ustazah Sulastri dari Bontang. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Alhamdulillah. Kita langsung lari HNK, langsung terbang ke Depok dengan Ustazah Zaki. Selamat pagi Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Wah, jazakillah khairan Ustazah Zakia ya. Adem dengarnya. Jangan jauh-jauh dari Depok karena kita akan singgah dulu ke Bogor dengan Ustazah Nita. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Baik, syukran katsiran Ustazah Nita ya. Mantap sekali.
Kita langsung jalan-jalan selanjutnya ke Jawa Tengah dengan Ustazah Sally yang dari tadi nampaknya sangat serius nih dari Jogja. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Baik, jazakillah khairan. Syukran Ustazah Sally dari Jogja. Selanjutnya kita berikan kesempatan pada siapa nih? Kalau tadi akhwat terus. Sesekali dong ikhwannya langsung terbang ke Papua dengan Ustadz Wahab. Betul Ustaz? Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke, HNK pulang kampung dengan Ustazah Khutmawati. Tafadhal ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ma yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Mantap kali ya. Jazakillah khairan Ustazah Khutmawati. Kita langsung nih ke Bekasi dengan Ustazah Siti Sarah. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakum dini walam yukhrijukum min diyarikum an
tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Yatawallahum fa'ulaika humuz zalimun. Baik, syukran katsiran Ustazah Siti Sarah dari Bekasi, luar biasa. Jangan jauh dari Bekasi nih, kita langsung ke Tangerang. Dan yang senantiasa mengawali HNK, siapa dia? Kalau bukan Ustazah Windy, siapa lagi? Tafadholi Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Masya Allah, semangat sekali kalau dengar Ustazah Windy itu ya. Lantang begitu ya. Saya juga punya saudari yang lantang di nun jauh di sana. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Ul. Tafadholi Ustazah Zainatul. Ya Ustaz. Sudah dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Oke, jazakillah khairan tuh kan. Lantang sekali nih, sama dengan Ustazah Windy. Kayaknya pertemuan kita ini harus ditutup dengan daerah yang adem terus, yaitu Bandung. Ustazah Eni, tafadholi. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Baik, jazakillah khairan Ustazah Eni sudah menutup ziyadah pagi hari ini. Ternyata memang di ayat ini ya perlu banyak kita waspadai, banyak kemiripan. Nah, sekaligus ini saya melihat beberapa kesempatan tadi Ustazah di waktu kok situ banyak tertukar ke ya. Nah, ini fenomena ya. Jadi harus bisa jadi kalau saya menduga itu karena lafal-lafal sebelumnya itu banyak menggunakan ya, sehingga terpancinglah waktu kok situ jadi yuk ke situ. Kalau kita melihat nih layanha pakai ya. Anil ladzina lam yuqa itu kayaknya termention sini ya semua nih gitu. Fidini walam yukhriju ya semua itu. Lah, padahal semestinya sudah terpancing dengan antabaru, tapi kenapa waktu ke situ kembali lagi ke mention banyak ya tadi ya. Nah, itu menarik sekali. Insya Allah sebelum kita bahas nanti di kesempatan yang lain di sharing, saya perlu berikan wacana sehingga Ustaz-Ustaz nanti ketika menghafal ya. Karena hafalan pertama itu memang yang menentukan langkah untuk mengingat selanjutnya gitu. Karena menancapkan pertama itu biasanya itulah hafalan kita yang nantinya menjadi tolak ukur ketetapan dalam otak ini gitu. Sehingga sebisa mungkin menghafal awal kita harus kita tancapkan betul. Salah satunya adalah waktu kok situ hati-hati. Saya tadi mendengar 2-3 ustazah itu yang membacanya wayu kok situ. Nah, kebetulan yang membaca wayu kok situ tadi itu yang sudah uji nyali ya, tanpa melihat. Kalau yang melihat tentu dong. Kalau yang melihat terus wayu kok situ ya kebangetan ya. Oke, satu-satu sekalian luar biasa pagi hari ini kita sengaja kita potong ayat ini di 2 ayat ini karena memang banyak kemiripan dan harus banyak yang diwaspadai begitu. Mudah-mudahan menjadikan kemudahan kita dalam menghafal nantinya ya dan menjaga hafalannya tentunya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, syukran katsiran jazakumullah khairan yang sudah membersamai di pagi hari ini. Insyaallah akan kita berikan kesempatan ke peserta yang lainnya ya untuk bisa membersamai di ziyadah. Tentunya nanti ketika di hari Sabtu dan Minggu kita akan jadwalkan sesuai dengan urutan-urutannya. Satu-satu sekalian, nampaknya di selanjutnya saya melihat sudah sangat siap nih Ustadz Mirzak untuk menyampaikan tadaburnya di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Mirzak, kita belum sapa nih dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Mirzak ya? Alhamdulillah. Ini posisi di perjalanan atau di tempat atau di mana ini? Posisi lagi di rest area guys. Lagi di rest area. Masya Allah ya. Baik Ustadz Mirzak, fadhol untuk menyampaikan tema pagi hari ini adalah nasionalisme dan muamalah terhadap orang kafir. Silakan dimulai Ustadz, di prolog dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, ustaz-ustaz sekalian, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, para penghafal Al-Quran juz 28, mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semua ya dengan menghafal Al-Quran. Mari sejenak kita tadabburkan dua ayat yang sudah kita hafal tadi, ayat 8 dan ayat 9 ya. Temanya seperti yang tadi disampaikan Ustaz Baihaqi adalah nasionalisme dan muamalah terhadap orang kafir. Jadi ustaz-ustaz sekalian, ada dua ayat tadi. Ayat yang pertama itu menyatakan la yanhakumullahu, Allah tidak melarang. Sekilas kayak bertentangan gitu ya dengan ayat-ayat sebelumnya di awal surat Al-Mumtahanah ini kan Allah sudah tegas la tattakhidhu aduwi. Jangan kalian jadikan musuhku, musuh dalam agama maksudnya. Tapi kok di sini la yanhakum, Allah tidak melarang. Sekilas kayak bertentangan begitu ya. Di awal tidak boleh, sekarang kok tidak dilarang. Jadi bagaimana yang terjadi sebenarnya? Kita percaya sebagai orang bahwa tidak mungkin ada ayat satu bertentangan dengan ayat yang lain. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Di sini terjadi adalah takhsisul am. Jadi mengkhususkan hukum umum. Jadi akan ada hukum umum kemudian dikhususkan. Bagaimana khususnya itu? Hukum umumnya dulu bagaimana ini? Hukum umumnya kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, tidak berislam, maka kita tidak boleh menjadikan wali, berbuat loyal begitu ya kemarin ya. Kemudian di sini taksis, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, satu. Wallah tidak memerangi kalian, kemudian tidak mengusir kalian. Tidak memerangi dan juga tidak mengusir. Ini dikhususkan. Artinya apa? Meskipun mereka tidak muslim, asalkan mereka itu tidak memerangi dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka jangan kalian itu melakukan kejahatan atau jangan kalian itu tidak berbuat baik kepada mereka. Jangan kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah takhsisul am. Maknanya boleh berbuat baik pada orang kafir yang tidak memerangi. Yang kedua, ada penafsiran yang menunjukkan bagaimana sikap Nabi terhadap dalam kasus ini ya. Jadi ada seorang ibu bernama Qutailah. Nah, Qutailah ini adalah ibunya Asma. Siapa itu Asma? Asma itu adalah putrinya sahabat Abu Bakar. Putrinya sahabat Abu Bakar yang mana saat itu Ibu Qutailah ini agamanya belum Islam. Maaf ya Mas. Agamanya belum Islam. Jadi bagaimana suatu saat Ibu Qutailah ini pergi berziarah ke kota Madinah. Ya. Pergi berziarah ke kota Madinah. Kemudian intinya adalah saat itu Asma, putrinya sahabat Abu Bakar, bertanya kepada Rasulullah, atasilu ummiha, apakah aku bersilaturahim kepada ibuku ya. Katanya Rasulullah, ibuku sedang datang ke Madinah ini wahai Rasulullah, apakah aku boleh bersilaturahim kepada dia? Katanya Rasulullah dengan tegas, sili ummik, bersilaturahimlah dengan ibumu meskipun ibumu itu belum beragama Islam. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin ada ibu memerangi anak. Artinya apa? Ustaz-ustaz, termasuk dalam konteks ini adalah anak-anak kecil. Kemudian ibu-ibu perempuan, kan nggak mungkin mereka itu kan memerangi. Dan dalam hukum perang itu kan tidak boleh ada orang perempuan yang terlibat di situ. Tidak boleh ada anak-anak. Dalam undang-undang perang ya. Jadi tidak boleh memerangi anak-anak dan ibu-ibu. Makanya kita meskipun mereka tidak agama Islam, tidak mungkin juga mereka memerangi, maka tidak boleh kita berbuat tidak baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir ayat yang kedua yaitu innama yanhakumullah, hanya
hanyalah Allah melarang kalian itu di sini dijelaskan namanya adalah qasru qalbin. Jadi qasr itu maknanya pendek, qalbin dibalik. Jadi logikanya Allah tidak melarang kalian berbuat baik pada orang yang tidak memerangi kalian, ya. Hanyalah Allah melarangnya itu begitu ya. Tujuannya apa sih ayat yang kedua ini? Liraddi i'tiqadi man dhanna aw syakka fi jawazi silatil musyrikin 'alal Islam. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita itu berbuat baik secara mutlak ya. Kemudian kita loyal secara mutlak kepada orang-orang musyrik. Nah, dijawab oleh ayat ini, innama yanhakumullah. Kalau mereka itu memerangi ya, kalau mereka itu memerangi, kemudian mereka itu berta'awun, saling membantu, berkoalisi ala ikhrajikum, untuk mengusir kalian dari negeri kalian sendiri, itulah kalian jangan sampai kalian menjadikan mereka itu tawallauhum, menjadikan kawan. Nah, seperti itu ya. Ustaz, ini ayat ini luar biasa mengajarkan kita tentang nasionalisme. Islam itu mengajarkan kita untuk cinta negeri dan membenci atau mengusir penjajah, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana pesan hikmahnya ini selalu kita simpulkan 3. 1, kita harus tetap berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang berbeda agama. Asalkan mereka tidak memusuhi, tidak menyerang kita. Harus adil, jangan kemudian kita tidak berbuat adil kepada orang Nasrani misalnya, hanya karena dia itu tidak Muslim, tidak boleh ya. Yang kedua, kita harus menjadi Muslim yang nasionalis. Maknanya nasionalis di sini itu maksudnya kita memiliki rasa cinta kepada negeri kita sendiri, gitu ya, dan tidak berpihak menjadikan penjajah kafir yang memerangi kita sebagai kawan. Ya. Apakah karena keuntungan pribadi atau keuntungan golongan, keuntungan yang sesaat, kemudian kita menjual nasionalisme kita? Tidak ya, kita cinta negeri kita. Dan kita yang ketiga selalu membangun solidaritas Islam, bisa jadi tidak menyatu karena orang Muslim ini tidak menyatu ya. Maka pentingnya kita ini menyatu. Kalau misalnya dalam dunia politik, maka partai-partai Islam ini yang ada label Islam harus menyatu sehingga mudah untuk membangun nasionalisme demi kemajuan bangsa ya. Begitu insya Allah, cukup panjang ini, mohon maaf, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan iman kita terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu Ustaz Baihaqi, kita lanjutkan materi yang tidak kalah menarik yang disampaikan oleh Ustaz Baihaqi. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirza, jazakumullah khairan. Biamanillah, mudah-mudahan memberikan kemudahan tentu wawasan untuk kita semuanya terkait bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang berbeda agama, begitu ya. Nah, jangan terlalu arogan. Tentu kita harus mempunyai jiwa nasionalisme sehingga kita bisa tertata kehidupan kita sesuai dengan syariat Islam. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, saatnya kita menuju pada sesi tips dan motivasi. Ya. Tips motivasi pagi hari ini bukan saya yang menyampaikan, karena kita harus berbagi ilmu dong untuk semuanya. Kali ini adalah Ustazah Rita Nurlatifah dari Timika Papua. Beliau akan menyampaikan memaksimalkan media elektronik untuk tahfidzul Quran. Menarik sekali ya. Oke, baik Ustazah, mari kita ikuti bersama, kita simak dan tentunya kita pahami dan kita amalkan ya. Baik, tafadhali Ustazah Rita. Baik Ustaz, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ustaz ya? Sangat jelas dan sangat lantang. Ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Pada kesempatan ini Allah berikan kesempatan untuk saya berbagi di forum HNQ ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya dan juga untuk ustadzah semuanya. Ustadz dan ustadzah semuanya. Sebelumnya saya ucapkan jazakallah khair Ustaz Baihaqi yang telah memberikan kesempatan kepada saya
punya sedikit yang biasa dilaksanakan. Aduh, walaupun sebetulnya malu ya, karena belum tentu gitu ya bisa dipakai untuk yang lainnya. Tapi inilah cara saya yang biasa saya gunakan dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Mudah-mudahan ya tadi bermanfaat untuk saya memang khususnya yang selalu dipakai dan bisa bermanfaat juga untuk Ustadz dan Ustadzah semuanya. Baik Ustadz dan Ustadzah, pada kesempatan ini langsung saja saya yang biasa saya laksanakan Ustadz dalam menghafal walaupun sebelum HNQ pun ya, saya selalu memaksimalkan media elektronik yang saya punya, diantaranya itu HP ya, karena dengan HP pada zaman sekarang rasanya pasti semua orang punya HP, dan saya sendiri pun tidak lepas dari HP gitu ya. Apalagi dengan kegiatan memang yang cukup lumayan menyita waktu, HP itu kita sering buka ya. Akhirnya di situ saya mencoba untuk menggunakan media elektronik ini, HP ini, supaya juga tidak melalaikan. Jadi salah satunya adalah dipakai untuk menghafal Al-Quran. Baik Ustadz dan Ustadzah, saya coba berbagi sedikit dengan yang biasa saya laksanakan ketika saya melaksanakan ziyadah dan murojaah. Ya alhamdulillah dengan saya laksanakan seperti ini, dengan waktu yang saya punya, bukan berarti saya so sibuk atau bagaimana ya, karena memang waktu itu dari pagi sampai sore itu nggak terasa gitu ya, karena diisi kegiatan terus. Makanya di sini saya coba untuk memaksimalkan waktu yang saya punya dengan kesibukan yang ada. Salah satunya adalah dengan ziyadah dan murojaah. Nah untuk ziyadah sendiri, untuk tambahan, saya biasa mewajibkan untuk diri saya sendiri kalau saya harus punya waktu untuk ziyadah. Karena kalau tidak mewajibkan atau tidak kita meluangkan waktu untuk ziyadah, khawatir memang ziyadah kita tidak tuntas seperti itu. Jadi akhirnya seperti kalau orang Sunda bilang hafal cangkem begitu ya. Jadi hafalnya itu nggak maksimal begitu. Nah, makanya saya mencoba untuk mewajibkan memang waktu dari 24 jam itu saya harus ada waktu satu kali untuk ziyadah, walaupun itu tidak ziyadah tiap hari kalau ziyadah. Nah, bagaimana cara saya untuk ziyadah? Nah, yang pertama adalah pasti sama ya dengan semuanya, itu pun sudah sering juga Ustaz sampaikan. Tapi tetap saya sampaikan di sini, mudah-mudahan ada ya walaupun sama ya. Insya Allah ini memperluas pengalaman kita lah satu dengan yang lainnya, saling berbagi. Yang pertama ya jelas ya kita membaca dulu. Membaca di sini seperti biasanya secara tartil. Membaca beberapa ayat yang mau dihafal secara tartil. Kemudian setelah membaca, saya biasanya meneliti ayat-ayat yang mau saya baca. Karena ketika kita tidak, karena biasanya kalau saya tidak teliti dulu, khawatir ketika sudah dihafal itu ada yang salah itu lama lagi untuk merubahnya seperti itu. Apakah itu harokat ataupun huruf ataupun kalimat, apalagi yang susah, agak lama gitu kalau sudah dihafal. Jadi sebelum saya menghafal, saya mencoba untuk meneliti dulu dengan seksama ya setiap kalimat, huruf, harokat gitu kan, jangan sampai salah. Karena kalau sudah terlanjur dihafal ya itu lama lagi. Biasa harokatnya a, i, u atau hum atau kum. Nah, biasa apalagi di surah Mumtahanah ini terus terang sangat menantang buat saya karena baru pertama menghafal. Saya ini juz 8, jujur belum hafal memang saya, jadi baru pertama ini menghafal. Di Mumtahanah ini banyak sekali persamaan-persamaannya. Yukhrijukum, yang tadi saja lam yuqatilukum qatalukum, nah itu. Jadi kalau tidak diteliti dulu, khawatir sudah dihafal jadi salah lagi atau lama lagi untuk merubahnya. Kemudian setelah meneliti, biasanya saya, apalagi yang agak-agak susah, saya mencoba untuk melihat terjemahnya. Terjemahnya walaupun kesananya ya nanti jadi hafal terjemah tidak.
Tapi setidaknya dengan tahu terjemahnya walaupun sedikit itu membuat sedikit nyantol gitu, cantolan ingatan kita nanti untuk menghafal. Apalagi sekarang di HNI sekarang ada tafsirnya sama Ustaz Mirzak nih. Alhamdulillah ketika kita mengingat itu, oh ini membahas tentang ini membahas tentang ini. Nah, sedikitnya ada cantolan gitu di kepala kita ya. Jadi itu saya biasanya membaca terjemahnya dulu, walaupun ya nanti kesannya tidak hafal, tapi sedikitnya, apalagi untuk awalan ketika kita lupa diingatkan saja misalnya sungguh, oh inna gitu kan, atau dan, kesananya itu tahu gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya sama seperti yang lainnya, seperti biasanya setelah proses terjemah saya langsung mengulang otomatis masih dengan membaca. Biasa kalau ayat panjang kita penggal ya, kemudian menghafal ayat yang mau dibaca. Ini sama ya seperti biasanya Ustaz juga laksanakan hari ini, kita kan mengulang terus sampai kita hafal. Dan selanjutnya adalah saya merekam. Nah ini mungkin yang biasa saya lakukan, yang menjadi penolong sekali buat saya merekam ini. Karena saya sangat susah sekali untuk murojaah, apalagi dengan menghadirkan ya biasa kalau di rumah ya suami, anak-anak gitu kan. Tapi dengan teman-teman juga kan kita tidak selalu ada waktu gitu ya. Jadi saya di sini merekam apa yang sudah saya hafal dengan suara saya sendiri. Nah, kenapa ini harus suara saya sendiri gitu kan? Kan banyak nih morota yang lain gitu ya. Tapi saya di sini selalu mengusahakan bahwa teman saya untuk menghafal itu setelah mengulang tadi dihafal adalah saya sendiri gitu kan. Akhirnya saya merekam yang dihafal itu harus dengan suara saya sendiri. Kenapa? Karena hafalan yang saya baru hafal ini belum mungkin gitu ya. Jadi ketika kita dengan suara saya sendiri, saya tahu bahwa wakaf ibtidanya saya sendiri, ya saya gitu kan. Di mana letaknya itu saya sendiri yang tahu gitu. Karena ini kalau saya, nggak tahu kalau ustazah yang lain ya, kalau saya itu punya kelemahan, kalau wakaf dan ibtidanya salah saja, hafalan saya kok agak langsung buyar gitu Ustaz. Jadi, aduh di mana ini tadi ya, mulainya bagaimana, ini melanjutkannya di mana gitu. Seperti itu kalau saya. Mungkin ustazah mungkin tidak seperti itu ya. Tapi kalau saya itu kelemahan saya itu. Jadi kalau hafalannya memang belum saya hafal betul, saya bukan tidak berani ya. Saya jarang gitu untuk mendengarkan murotal yang lain. Jadi saya mungkinkan dulu atau hafalkan betul sampai betul-betul hafal dengan suara saya sendiri. Supaya itu wakaf ibtidanya ketika memulai tidak buyar gitu, sudah terbiasa seperti itu. Kecuali kalau memang sudah hafal seperti juz 30 ya alhamdulillah sedikit-sedikit ya. Pasti saya pun mendengar dengan ustaz-ustaz yang lain atau murotal yang lain. Kemudian ziyadah saya masuk ke ziyadah saya adalah yang terakhir menuntaskan. Menuntaskan memastikan benar-benar tuntas ziyadah yang kita hafalkan tadi itu benar-benar tuntas. Karena kalau tidak tuntas, biasanya apalagi dengan waktu yang sedikit ya, kalau tidak benar-benar tuntas, ya kesananya itu kayak masih meraba-raba lagi gitu kan, seperti itu. Jadi harus betul-betul tuntas lah seperti itu. Contoh misalnya seperti HNQ ini ya, sebelum saya menghadapi HNQ setiap Selasa atau Kamis atau Sabtu Ahad, saya sebelumnya sudah persiapan dulu. Kalau saya harus hafal dulu gitu kan, harus hafal ayat ini gitu kan yang mau dibahas. Karena kalau tidak itu ya terus terang kalau saya kayak ya mungkin nggak pede atau bagaimana Ustaz ya. Karena suka apa ya grogi juga. Waduh kalau Ustaz nanti suruh baru gitu kan seperti itu. Jadi ya ada motivasi tersendiri lah ya. Karena HNQ ini kan diprogram gitu. Jadi saya betul-betul harus mempersiapkan kalau saya harus bisa gitu. Harus mencapai target sesuai memang yang ditargetkan seperti itu. Kecuali kalau kemarin-kemarin sebelumnya gitu kan, itu kan santai semau saya gitu kan. Tapi tetap dengan cara saya menghafal itu seperti ini kalau ziyadah. Nah kemudian selanjutnya untuk murojaah, ada saatnya saya memang harus ya murojaah. Karena kalau tidak di murojaah ya itu lepas. Ketika kita pagi menghafal, biasanya saya subuh itu menghafal di Timika, subuh menghafal. Kalau tidak dibaca lagi itu sorenya itu kadang sudah suka
hilang-hilang lagi gitu kan. Nah, di sini adalah waktunya untuk murojaah itu kapan? Kalau untuk saya sendiri saya membuat waktu gitu ya. Ada waktu wajib untuk murojaah dan waktu sunnah untuk murojaah. Saya tidak tahu apakah ini dibolehkan atau tidak ya Ustaz Mirza. Ini untuk saya sendiri gitu. Karena kalau tidak seperti itu, misalnya mencari waktu luangnya, ya kita manusia susah sekali untuk mencari luang kalau untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk murojaah gitu ya. Jadi memang saya mewajibkan waktu murojaah dan waktu sunnah. Nah, waktu wajib murojaah saya biasanya memang setelah subuh dan sudah maghrib itu 2 kali itu nggak boleh terlewatkan, harus gitu ya. Apalagi yang baru dihafal yang ziyadah tadi. Murojaahnya bagaimana? Nah, ya sama tadi. Yang setelah saya rekam itu saya ulang-ulang terus, itu menjadi teman hafalan saya terus. Gitu. Setelah saya hafal, baru saya lepaskan saya sendiri. Gitu. Tapi itu intinya dengan mendengar terus, seperti yang Ustaz sampaikan, memang ya kemarin mendengar terus dan mulut pun terus komat kamit gitu. Mengikuti itu insya Allah betul-betul sangat membantu saya dalam murojaah gitu ya. Jadi harus kalau ini. Nah, murojaah yang wajib ini saya harus memang betul-betul meluangkan waktu duduk memang fokus. Karena semakin banyak hafalan, murojaah semakin banyak. Contoh kemarin di juz 28 ini ketika masih Al-Mujadilah cuma waktu butuhkan berapa menit saja. Tapi sekarang sudah Mujadilah Al-Hasyr Al-Mumtahanah. Cara murojaah saya adalah dari awal sampai akhir dengan cara per halaman, tidak per surah. Karena kalau per surah, saya menghafal per surah, ketika saya menghafal Al-Hasyr, Al-Mujadilah tidak di murojaah, itu kalau saya kabur lagi Ustazah. Jadi saya itu cara murojaah saya adalah ketika sekarang sudah di Mumtahanah, Al-Mujadilah itu nggak pernah lewat, selalu dibaca per halaman. Jadi saya selalu menghitung, oh 1 juz ini 10 lembar gitu. Oh ini sudah berapa lembar nih? Berarti saya butuh waktu ini sudah mau 1 jam ini kalau sudah setengah juz begini. Saya baca gitu kan dari awal sampai akhir. Sehingga itu hafalan yang sudah hafal pun tidak lewat begitu saja. Karena pengalaman di juz 29 saya dulu mandiri menghafal, saya menghafal surah Al-Mulk duluan, ketika ke surah yang lainnya ini Al-Mulk jadi lupa gitu seperti itu karena menghafalnya per surah. Tapi sekarang saya coba per halaman, belajar dari juz 1 yang per lembar, akhirnya alhamdulillah tidak terlalu hilang gitu ya. Walaupun ada sedikit-sedikit kemarin murojaah sama Ustaz Baihaqi ya seperti itu gitu ya. Ada yang terlupanya, tapi alhamdulillah dari awal sampai hafalan yang dituju ini dihafal terus seperti itu Ustaz dan Ustazah. Jadi per halaman sehingga akhir ayat dan awal surah itu kita ingat gitu ya. Akhir ayat ini, setelah akhir ayat ini surah apa itu kita tahu. Kemudian ada waktu sunnah saya murojaah. Nah, ini setelah wajib saya menyempatkan memang ketika di sela-sela kesibukan saya. Jadi ketika waktu-waktu sibuk tapi bisa sambil mendengarkan, yang rekaman itu nggak pernah berhenti. Gitu. Terus mutar, terus diputar karena itu membantu untuk saya memang murojaah, mengingat terus gitu ya. Nah, kalau sudah mungkin sudah hafal betul lah istilahnya ya, sudah hafal betul, baru saya ya dengan ustadz atau ustadzah yang lain murotalnya seperti itu. Jadi kalau untuk murojaah ini masih tetap rekaman saya sendiri terus, sehingga di HP ini ya alhamdulillah ya, setiap menghafal rekam, setiap menghafal rekam. Jadi banyak rekaman-rekaman yang memang ayat-ayat yang akan dihafal. Jadi seperti itu Ustadz dan Ustadzah cara saya untuk ziyadah dan murojaah. Ya alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan bisa terpelihara apa yang sudah kita hafal, karena ziyadah itu hanya sebentar saja, beberapa menit mungkin atau beberapa menit saya sudah hafal insya Allah. Tapi yang paling susah adalah memaksimalkan waktu murojaah kita. Dan sekarang gunakan saja media elektronik yang kita punya supaya tidak melalaikan, yaitu untuk murojaah Al-Quran hafalan kita. Itu mungkin Ustadz cara saya dalam
menghafal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ustadzah dan ustadzah semuanya yang yang sudah mencoba. Alhamdulillah berarti sama ya dengan saya. Yang belum mencoba silakan dicoba, siapa tahu punya sensasi tersendiri. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya sebelumnya belum nengok apa isinya. Tapi ternyata dahsyat juga. Ada hal yang baru yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalau saya melihat ada sesuatu yang baru, yaitu merekam suara sendiri. Lah, ternyata saya kira itu memang sangat penting ya. Salah satunya mungkin kita meneliti apakah yang sudah kita hafal tadi itu benar, atau ada yang terselip, atau ada yang terbelit, dan seterusnya. Itu kita meneliti yang tadi kita sedang lafalkan. Karena apa? Seringkali kita membaca itu tidak sadar kita membaca itu salah gitu. Karena kita membacanya masih pakai perasaan. Menghafalnya masih pakai perasaan. Perasaan udah bener nih ya. Padahal ketika direkam dan diputar kembali, terus diteliti, ada satu lafal yang masuk, ada harokat yang salah, dan seterusnya. Ini luar biasa ya. Memang benar-benar memaksimalkan media elektronik untuk menghafal baik itu ziyadah maupun murojaah. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustadzah Rita. Salah satu input yang luar biasa ya. Saya kira layak kita coba. Salah satunya adalah bagaimana, saya yakin tidak banyak yang melakukan untuk merekam suaranya sendiri dan menelaah meneliti suara sendiri apakah betul atau salah yang sudah kita hafalkan sebagai upaya untuk memungkinkan hafalan kita. Jazakumullah khairan Ustadzah Rita dari Timika Papua. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan beliau dan istiqomahkan dalam dakwah Al-Quran dan mudahkan dalam menghafal juz 28 yang katanya perdana menghafal juz 28 ini ya. Oke, dan kita dimudahkan untuk kita semuanya. Baik Ustadz-ustadzah sekalian, jazakumullah khairan Ustadzah Rita. Mari di majelis kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Mari kita tutup dengan doa senandung Al-Quran dan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh langsung Ustaz Haji Ahmad. Tafadhol Ustaz. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz Bayhaqi dan juga Ustazah Rita yang luar biasa ya. Tadi saya menyimak, Masya Allah, barakallah, indahnya berbagi ya. Sekali lagi jazakillah khairan, mudah-mudahan manfaat dan jariah ini diamalkan oleh semua untuk Ustazah Rita. Ustazah sekalian, karena ini sudah agak siang, mari kita tutup dengan baca doa Allahummarhamna bil Quran tanpa senandung ya, supaya karena ini beberapa sudah ada yang sudah harus bersiap untuk mengajar. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Alhamdulillah semua yang sudah menyimak saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah ya di hari Sabtu biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Bayhaqi. Ustaz